Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi sama aku Cici Diotari dengan 1122102089. Nah, kali ini aku akan membahas materi back-end tentang autentikasi. Sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu autentikasi? Autentikasi adalah proses verifikasi identitas atau keaslian seseorang, entitas atau sistem dalam suatu komunikasi atau interaksi. Nah, tujuan autentikasi sendiri itu adalah untuk memastikan bahwa entitas yang sedang mengakses suatu sistem, layanan, atau sumber daya adalah seorang atau sistem yang berwenang. Nah, autentikasi ini umumnya melibatkan penggunaan kredensial atau bukti identitas yang dapat diverifikasi. Contoh, yang umum digunakan itu seperti kombinasi username dan password, token autentikasi, kartu akses, sidik jari, wajah, atau skema autentikasi lainnya. Nah, pada kali ini aku akan membahas autentikasi pada backend. Autentikasi pada backend ini merujuk pada suatu proses autentikasi yang terjadi di sisi server atau backend dalam suatu sistem aplikasi. Oke, ya proses yang harus dilakukan dalam proses autentikasi ini adalah yang pertama adalah penerimaan kredensial. Server meminta kredensial dari pengguna seperti username dan password. Yang kedua adalah verifikasi kredensial. Backend memeriksa dan memvalidasi kredensial yang diterima, yaitu melibatkan perbandingan kredensial dengan data yang disimpan di database atau sistem autentikasi. Yang ketiga adalah generasi token autentikasi. Jika kredensial diverifikasi dengan sukses, maka backend dapat menghasilkan token autentikasi yang akan digunakan untuk otorisasi selanjutnya. Token ini berupa token akses, token perpanjangan, atau token lainnya. Yang terakhir, yang keempat adalah penanganan sesi keamanan. Backend dapat mengelola sesi autentikasi dan menerapkan langkah-langkah keamanan tambahan seperti mengenkripsi komunikasi dengan menggunakan protokol HTTPS atau mengimplementasikan mekanisme perlindungan terhadap serangan brute force. Langsung saja kita ke langkah-langkahnya atau melakukan prosesnya. Kita membuat autentikasi secara sederhana. Yang pertama-tama kali yang harus kita lakukan adalah membuat project dengan nama main atau app atau server sesuai selera. Oke, kita buka. Kita langsung ke Visual Studio Code. Nah, di sini karena saya sudah ada file index dan file server, maka di sini saya akan membuat file baru dengan nama main.js. Nah, isinya untuk port dan rootnya kita ambil dari sini saja. Ini kita copy. Insya Allah. Ini kita copy juga. Terus bawahnya juga kita copy yang URL encode. Setelah itu jangan lupa untuk listen portnya kita juga copy juga. Nah, portnya kita ganti menjadi 5000. Lalu setelah itu kita install session express session di terminal. Kita ketikkan saja npm install express min session. Oke, enter. Nah, setelah itu kita tambahkan concession pada file main.js. Di bawahnya app, di sini kita tambahkan konstanta session.
Setelah itu kita tambahkan add use, di bawahnya URL code yang menandakan bahwa dia menggunakan session. Secret, kita ketikkan secret key. Nah, secret key ini bisa diganti sesuai selera kalian. Resave titik 2 kita ganti false, dan juga save unit list ini kita ganti false juga, kita ketik false maksudnya. Lalu tambahkan konstanta untuk autentikasi. If rec dot session dot is lalu di sini kita tambahkan variabel visual next. Nah, lalu kita tambahkan titik 2 yang di bawahnya sini, else, bahkan lagi press bagus 401 dot set, tapi kan tidak terautentikasi. Setelah itu kita buat lagi fungsi post, app.post. Ini gunanya untuk login pada sistem. Kirim request dan responnya. Konstanta surname, koma, password. Oke, setelah itu sama dengan rec body, kita mengirim request berupa body. Lalu di bawahnya, jika username sama dengan admin dan password sama dengan password. Salah, ternyata ini bukan kurung berawal tetapi kurung buka. Nah, seperti ini. Baru ini kita kasih kurung berawal, like dot session is authenticate sama dengan true. Dan setelah itu pokoknya res.send, kita ketikkan pesannya login sukses. Setelah itu ini kan jika berhasil. Nah, setelah itu kita, jika gagal, maka server akan merespon mengirim data 401 dot send dengan pesan rahasia tidak valid. Setelah itu, setelah kita membuat post, tak lupa juga kita membuat fungsi get. .get ini fungsi untuk logoutnya, logout aja, kita request session. Setelah itu destroy dan if error, maka
Respon dari server adalah 500, yaitu dengan pesan logout gagal. Oke, jika berhasil, maka server akan mengirim pesan logout sukses. Setelah itu, ini kita tambahkan app-get untuk open, untuk membuka sistem, yaitu di sini press save, langsung aja Anda masuk pada root yang tidak terproteksi. Nah, kita buat dua perbandingan. Yang pertama adalah get open, yang kedua get yang menggunakan proteksi. Ini kita copy aja bawahnya, Ctrl V, lalu di sini kita ketik open, protect maksudnya. Nah, setelah itu ini kita tambahkan authenticate. Nah, lalu di sini pesannya kita akan klik Anda masuk pada root terproteksi. Ya, begini ya guys. Oke, setelah seperti ini kita klik note min watch 9. Oke, kita enter. Maka server berjalan pada localhost 5000. Langsung saja kita ujikan pada Postman. Kita buat new request. Nah, ini kita copy aja. Kita taruh sini. Oke. Nah, untuk mencoba pada Postman, yang pertama kali harus kita lakukan adalah mencoba request get pada protected. Ini gunanya untuk memeriksa apakah ini sudah terproteksi atau belum. Langsung saja kita send. Maka server akan klien akan mengirimkan status 401 unauthorized, artinya yang tidak terautentikasi. Lalu setelah itu coba kita buat request post. Di sini kita buat login. Terus di bodinya ini kita klikkan username dan passwordnya. Nah, di sini username-nya kita salahkan dulu. Password. Nah, setelah itu coba kita login. Maka si klien akan mengirimkan pesan yaitu kredensial tidak valid. Karena apa? Karena di sini pada username-nya kita salah memasukkan username. Bagaimana kalau kita memasukkan username password dengan benar? Ini tinggal kita hapus aja E-nya, langsung kita login. Maka si klien ini akan mengirimkan status 200 oke, dengan respon login sukses. Oke, setelah itu kita coba get. Yang pertama kita buka yang open, yang tidak terproteksi dulu. Open. Coba kita send. Kita masuk pada router yang tidak terproteksi. Bagaimana kalau kita mengetikkan protected? Maka kita send. Nah, setelah itu klien akan mengirimkan respon yaitu Anda masuk pada router terproteksi get. Yang artinya apa perbedaannya? Di sini perbedaannya itu pada autentikasi. Jika yang get open ini kita tidak menuliskan kode autentikat, maka tidak terproteksi. Lalu selanjutnya kita copy aja pada app get ini. Kita buat post, put, dan delete. Oke, setelah itu kita ganti aja ini post. Ini kita ganti juga post. Lalu ini put. Kita ganti-ganti aja put.
Ini, ini merestart servernya. Coba kita uji coba juga. Coba kita kebut. Rute terproteksi boot. Coba kita delete. Sama aja, rute terproteksi delete. Coba kita pause. Rute terproteksi pause. Langsung di sini coba kita log out. Ini di get, ini kita klikkan log out. Maka logout akan sukses. Nah, teman-teman, jadi ini adalah materi tentang autentikasi. Cukup sekian materi yang bisa saya berikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.